Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi dengan Pak Guru. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar muatan IPA. Dan yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis gaya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gaya? Nah, dalam sains, gaya diartikan sebagai tarikan ataupun dorongan. Nah, untuk lebih paham, silakan kalian simak video berikut ini. Nah, apa yang kalian lihat di sana? Nah, seorang bapak sedang menuntun atau memberikan dorongan kepada motor. Dalam memberikan dorongan terhadap sepeda motor, si bapak menggunakan otot-otot dalam tubuhnya, terutama otot yang ada pada tangannya. Dengan memberikan dorongan, maka sepeda motor berpindah tempat. Pada video ini, gayanya berupa dorongan yang diberikan oleh otot manusia yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Nah, anak-anak, coba perhatikan video yang kedua. Apa yang kalian lihat dalam video? Iya, betul. Seekor kerbau sedang menarik gerobak. Nah, ini adalah gaya yang berupa tarikan. Gaya tersebut diberikan oleh otot-otot pada kerbau sehingga bisa menarik gerobak. Dengan gaya berupa tarikan yang diberikan oleh otot-otot pada kerbau, maka gerobak pun dapat berpindah tempat atau berubah posisi. Nah, setelah kalian paham tentang apa itu gaya, kita lanjutkan dengan mempelajari jenis-jenis gaya. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari diantaranya adalah gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan yang terakhir adalah gaya pegas. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jenis gaya yang pertama yaitu gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot. Nah, di sini yang menghasilkan yaitu bisa otot manusia ataupun otot hewan. Contohnya, seekor sapi menarik gerobak. Gaya yang dilakukan oleh sapi adalah gaya otot yang menghasilkan tarikan sehingga gerobak bisa bergerak. Lalu, contoh yang kedua yaitu gaya otot yang dilakukan oleh manusia, yaitu oleh seorang pengrajin gerabah. Dengan memberikan gaya pada tanah liat yang bentuknya tidak beraturan menjadi bentuk yang beraturan. Nah, sehingga gaya otot ini mengubah bentuk benda. Contoh yang ketiga yaitu gaya otot yang dilakukan oleh pesepak bola ketika menendang bola. Nah, ketika menendang bola, pesepak bola itu menggunakan gaya otot. Dengan menendang bola, maka bola yang tadinya diam akan menjadi bergerak atau berpindah tempat. Tentu masih banyak contoh-contoh gaya otot yang bisa kalian sebutkan sendiri. Untuk gaya yang berikutnya yaitu gaya gravitasi.
Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang dihasilkan oleh tarikan bumi. Jadi anak-anak, bumi ini memiliki gaya tarik yang sangat besar. Gaya tarik ini atau gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda atau partikel yang memiliki massa atau berat akan tertarik oleh bumi. Sebagai contoh, ketika kita melakukan loncatan atau berusaha terbang, pasti kita akan jatuh lagi ke tanah. Itu karena kita tertarik oleh gaya gravitasi ini. Berikutnya, ada daun ataupun buah yang ada di dahan yang posisinya berada di atas pohon, pasti juga akan jatuh ke tanah. Bisakah kalian bayangkan jika gaya gravitasi bumi tidak sebesar yang terjadi saat ini, atau bahkan tidak ada? Iya, betul. Maka benda-benda akan melayang-layang. Seperti yang bisa kalian lihat di film ataupun di internet tentang kehidupan di luar angkasa. Ya, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang gaya yang berikutnya, coba kalian perhatikan atau amati gambar berikut ini. Ya, pasti di rumah kalian ada benda-benda seperti ini ya. Ada televisi, ada kulkas, ada lampu, ada AC, dan masih banyak lagi. Nah, peralatan-peralatan tersebut disebut sebagai peralatan elektronik. Peralatan elektronik bisa bekerja kalau ada apa? Betul, kalau ada listrik. Nah, itu yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Listrik memiliki muatan positif dan negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Listrik dibedakan menjadi dua. Ada gaya listrik statis dan listrik dinamis. Mari kita lihat perbedaannya. Anak-anak, pernahkah kalian bermain dengan ini? Iya, atau mungkin mengalaminya secara tidak sengaja. Yang pertama, ada gambar rambut yang tertarik atau terangkat ketika di dekatnya ada balon. Lalu, ada juga gambar penggaris yang setelah digosok-gosokkan ke kepala kita atau ke rambut kita, maka dia bisa mengangkat kertas-kertas potongan kecil. Begitu juga dengan sisir rambut. Ya, setelah sisir kita pakai, sisir tersebut juga bisa mengangkat potongan-potongan kertas kecil. Nah, itulah contoh dari gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini bersifat sementara. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak bergerak. Listrik statis juga disebut dengan listrik diam. Sedangkan yang berikutnya yaitu listrik dinamis. Gaya listrik dinamis bekerja pada rangkaian yang tertutup. Nah, listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Nah, listrik dinamis inilah yang biasa kita pakai untuk mengoperasikan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Anak-anak, pernah bermain ini? Ini adalah permainan trampolin. Nah, permainan trampolin ini menggunakan prinsip gaya pegas. Betul, ya, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet
atau pegas yang diregangkan. Contoh lain yang menggunakan gaya pegas diantaranya, ya, seorang anak bermain ketapel. Di mana gaya pegasnya? Ya, gaya pegas dihasilkan oleh karet yang digunakan pada ketapel tersebut. Karet yang diregangkan oleh otot anak atau oleh otot manusia akan bisa melontarkan batu yang dipasangkan pada ketapel tersebut. Contoh lain yaitu penggunaan pegas pada spring bed. Mungkin kalian pernah ya melihat spring bed yang sudah rusak. Ya, di dalamnya ada bekas-bekas. Itu yang menimbulkan spring bed menjadi empuk. Berikutnya ada busur panah. Cara kerjanya hampir sama dengan ketapel tadi ya. Dan yang berikutnya ada penggunaan shockbreaker pada sepeda motor. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gaya gesek terjadi antara, iya betul, antara roda pada sepatu roda dengan aspal ya atau jalan. Arah benda bergerak atau sepeda atau sepatu rodanya itu mengarah ke depan, sedangkan gaya geseknya berlawanan ya, dia bergerak ke belakang. Sama seperti kita sedang berjalan, terjadi gesekan antara permukaan kaki kita ya dengan lantai. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar juga gaya geseknya. Sedangkan semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Contoh berikutnya di sini ada ya, rem cakram kendaraan bekerja berdasarkan gaya gesek. Dan berikutnya ada ya, mobil yang bergerak itu juga akan bergesekan dengan udara. Dan yang terakhir adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Penggunaan gaya magnet itu ada pada kompas. Betul. Kompas ini akan selalu mengarah ke utara dan selatan bumi. Anak-anak harus tahu ya, bahwa bumi ini memiliki medan magnet yang sangat besar. Sehingga kompas yang di dalamnya menggunakan magnet yang berbentuk jarum akan selalu tertarik oleh medan magnet bumi yang sangat besar, sehingga bisa menunjukkan arah utara dan selatan. Berikutnya ada penggunaan magnet pada dinamo sepeda. Lalu ada alat yang berbentuk seperti eskavator ya, tetapi ini adalah alat untuk menarik logam ya, khususnya adalah logam besi. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang jenis-jenis gaya, sekarang saatnya mempelajari pengaruh gaya. Nah, anak-anak, pengaruh gaya diantaranya yang pertama adalah menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Sebagai contoh, ya, seorang kiper yang menendang bola. Bola yang tadinya diam setelah diberikan gaya otot oleh kiper, maka benda akan bergerak. Yang kedua, menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya tadi,
ya masih berkaitan dengan bola. Ya, ketika seorang pemain bola menerima umpan dari temannya, maka bola yang tadinya bergerak, maka setelah dia diterima oleh pemain lainnya, maka bola tersebut menjadi diam. Yang ketiga yaitu mempercepat gerak benda. Contohnya, ketika kita bersepeda, kita ingin nih gerakan sepedanya menjadi lebih cepat, maka kita bisa menambahkan gaya otot berupa kayuhan. Yang keempat, gaya bisa memperlambat gerak benda. Contohnya, ketika kita bersepeda dan kita ingin sepedanya menjadi lebih pelan, maka kita bisa menarik rem sepeda tersebut. Dan yang kelima, bisa mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika kita bermain sepak bola, menerima umpan dari teman, lalu kita arahkan bola tersebut ke arah yang berbeda. Dan yang terakhir, gaya bisa mengubah bentuk benda. Seperti tadi yang ada pada contoh, yaitu seorang pengrajin gerabah yang mengubah tanah liat yang tidak beraturan menjadi bentuk yang beraturan. Atau ketika kita meremas sesuatu, atau contohnya adalah sampah plastik, maka plastik tersebut juga akan berubah bentuk. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang gaya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Akhirnya, Pak Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.